الحمد لله الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء أرسله رحمة للعالمين فهو أزكى الأزكياء وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكسرون الدعاء فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم اكتفى قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Al-Qur'an di tempat suci, tempat ruku, tempat sujud. Dinding-dinding masjid ini bersaksi bahwa kita melaksanakan ruku dan sujud. Dinding ini beriman, atap beriman. Kita kalau sholat ba'diyah suka geser tempat ya, biar yang jadi saksi untuk sujud kita tidak satu tempat, beberapa tempat. Karena makhluk semua ini adalah suka bertasbih. Allah berfirman wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tiada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih memuji Allah. Hanya saja kamu tidak mengerti tasbih mereka. Demikian surat Al-Isra ayat 43. Insyaallah kita lanjutkan kajian surat Al-Qadar. Pada pertemuan yang lalu baru sampai ayat ketiga. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada seseorang yang menyatakan bahwa sebetulnya Lailatul Qadar itu dulu aja waktu turunnya Al-Qur'an. Sekarang enggak ada Lailatul Qadar lagi. Apa landasannya dia berkata begitu? Tentunya dia berkata demikian karena kurang memperhatikan firman Allah tanazzalu. Kalimat tanazzalu beda dengan kalimat anzalna. Di awal kita temukan lafaz anzalna ya. Anzalnahu fi lailatul qadri. Dan sekarang kita temukan tanazzalu. Tanazzalu dengan anzalna jelas kedudukan katanya beda. Kalau anzalna itu kata kerja lampau, sedangkan tanazzalu kata kerja sekarang. Tanazzalu ini pelaku kata kerjanya adalah malaikat, sedangkan anzalna pelakunya adalah Allah. Dulu Allah menurunkan Al-Quran satu kali saja, menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya. Kalimat anzala
sini adalah beda dengan nazzala. Kalau nazzala turunnya bertahap, tapi kalau anzala turun sekaligus. Dan diturunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya, dari sama'id dunya kepada Rasul bertahap dan sekaligus. Bertahap dulu, setelah turun semuanya secara bertahap diturunkan juga sekaligus kepada Rasulullah. Makanya ditemukan dalam Al-Quran berita tentang turunnya kepada Rasul, ada kata anzala, ada nazzala. Nah, kalimat anzalnahu telah kami turunkan dahulu. Al-Quran, wahyu, kitab, zikir, furqan. Sudah pernah saya bahas pada pertemuan yang lalu kenapa menggunakan kalimat hu. Ini memberikan makna bahwa hu itu ya artinya dia. Dia itu kemana? Meliputi semuanya. Qurannya, wahyunya, zikirnya, furqannya, dan kitabnya. Kenapa tidak langsung saja inna anzalnal qur'ana? Kalau inna anzalnal qur'ana lebih menekankan kepada bacaan dan kurang menekankan makna tulisan. Tapi kalau dengan hu meliputi semuanya. Nah, sekarang tanazzalul malaikatu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tanazzalul malaikah. Kalau tulisan asal malaikah begini tulisannya ya. Tapi ditulis dalam Al-Quran beda, tanpa alif ya. Itu adalah aturan yang khusus untuk Al-Quran. Tanazzalu kata kerja sekarang. Kalau kata kerja lampau tentunya tanazzalat. Dan tanazzalu itu untuk bahasa sehari-hari bukan tanazzalu, tapi tatanazzalu. Tatanazzalu, tanazzala yatanazzalu. Untuk hiya tatanazzalu. Tapi kan tulisannya tanazzalu tanpa ada huruf dua ta, cuma satu taknya. Ini disembunyikan satu huruf. Ya, ada apa kok disembunyikan satu huruf? Dan tentunya kalau menggunakan riwayat Al-Bazzi seperti wala tafarraqu dalam surat Ali Imran ada kalimat wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ini juga tafarraqu kalau penggunaan orang Arab tatafarraqu ya. Tatafarraqu. Taknya dua. Karena tafarraqu ya tafarraqu, antum tatafarraquna, la tatafarraqu. Tapi dihilangkan satu huruf. Maka ketika kita membaca dengan Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir, bacaannya adalah ditasydid taknya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la tafarraqu. Karena tak ditasydid setelah membaca la panjang sehingga terkenalah hukum yang disebut dengan mad lazim musaqqal kalimi seperti wala dhallin wala tafarraqu. Nah, kembali kepada tanazzalu, ada apa di balik tanazzalu dengan dihilangkan satu huruf ta? Ya, kita perhatikan kembali lafaz Al-Quran. Kalau sekiranya menggunakan riwayat Bazzi diwasal Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah syahrin tanazzalu, atnya dikasih tasydid. Tanazzalu dengan tidak dimasukkan satu huruf ta berarti memang dijatuhkan satu huruf sehingga bacaannya lebih cepat, satu harokat. Kalau tatanazzalu dengan tanazzalu beda, kecepatan membaca dikurangi satu gerakan. Ada apa dengan dikurangi dan kemudian menggunakan kata kerja sekarang?
Pertama, bentuk kata kerja tanazzalu, kata kerja sekarang membuktikan bahwa diturunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar satu kali dulu, tapi Lailatul Qadar sampai sekarang terulang terus ya. Malaikat turun setiap bulan Ramadan pas terjadinya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar bukan satu kali, walaupun turun Al-Quran pada Lailatul Qadar satu kali. Artinya, saya ulangi, ayat pertama menjelaskan tentang turunnya Al-Quran secara keseluruhan pada Lailatul Qadar cuma satu kali. Lailatul Qadar yang dulu, yang langit belum ada, bumi belum ada, apalagi Rasulullah belum lahir. Itu turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya. Hanya kita imani, tidak bisa diteliti secara ilmiah, ini nggak bisa, beriman saja sudah. Kemudian sudah dibahas ayat kedua ketiga, tanazzalu pada Lailatul Qadar itu setiap kali Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan setiap tahun, tanazzalu turun malaikat. Kenapa tidak tanzilu? Kalau tanzilu mungkin satu malaikat, tapi kalau tanazzalu seakan-akan berduyun-duyun, berrombongan atau berdesakan. Kalau mungkin bukan dari diciptakan dari cahaya, berdesakan. Tapi kalau yang namanya cahaya tidak berdesakan ya. Sekarang saja di cahaya dari berapa lampu ini, tidak berantem, tidak bertabrakan, justru menyatu. Malaikat jumlahnya berapa tidak diketahui. Yang turun pada Lailatul Qadar tidak diketahui jumlahnya. Dan semua malaikat yang turun jelas semuanya diciptakan dari cahaya, dari cahaya. Berarti pada Lailatul Qadar cahaya yang Allah turunkan berbentuk malaikat turun ke kita, ke bumi. Tidak dapat diukur itu. Satu malaikat ketika Rasul melihat aslinya pada saat beliau mau menerima surat Al-Muzammil, Al-Muddathir, beliau melihat malaikat yang aslinya. Kan setelahnya turun surat pertama, turun bukan nomor urut surat, tapi pertama turun surat yaitu Al-Alaq, diketahui melalui berita dari Waraqah bin Naufal bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Jibril yang mendatangi engkau wahai Muhammad. Kata Waraqah, sekiranya aku diberi kehidupan lama, panjang umur, aku akan berada di sampingmu ketika kamu diusir orang banyak. Malaikat Rasulullah kaget, emang mereka akan mengusir aku? Waraqah menyatakan, tidak ada seorang pun yang mengalami seperti yang kau alami kecuali diusir oleh umat. Rasul bertanya kan, awa mukhriji Yahud, mereka akan mengusir aku? Ya. Nah, tapi kan tidak sampai Waraqah panjang usia. Kemudian Rasulullah SAW menerima ayat surat Al-Alaq, berat rasanya menunggu turun berikutnya, tidak turun-turun, bimbang, gelisah, sampai beliau keluar dari rumah, lihat udara, lihat tempat yang luas. Kan kadang-kadang di antara kita juga begitu. Duh, aku lagi pusing, mau jalan-jalan Rasul juga begitu tuh. Udah kesel, kecewa, udahlah jalan-jalan. Ketika di perjalanan sedang termenung, tiba-tiba penglihatan terhalang oleh makhluk. Pas dilihat, oh ada kursi yang tidak kelihatan ujungnya. Kaget beliau melihat makhluk yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mulai beliau ketakutan sampai demam, pulang ke rumah sampai menggigil. Ketika menggigil, kedinginan, datanglah Jibril berbentuk manusia. Kalau tadi bentuk asli, gak kebayang ya ibu-ibu, sekiranya di sini tiba-tiba ada yang duduk, kepalanya nyampe ke atap. Oh, bisa kaget, bisa ada yang teriak. Wah, apaan itu? Nah, begitulah dulu Rasulullah SAW. Sedang dalam keadaan kaget, datang, ya ayyuhal muzammil qumil lail
qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Orang yang sedang berselimut, jangan gitu, bangun, qiyam. Qumil lail, berdiri salat malam ini dan malam selanjutnya. Kalau mau tidur sejenak saja. Qumil lail illa qalila. Salat sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Makanya sebetulnya kalau tarawih 11 rakaat selesai kurang dari 1 jam, nyampe di rumah, ngapain nih saya malam Ramadan yang begitu istimewa, masa dipakai tidur? Tapi kan sudah sholat 11 rakaat, mau sholat lagi silahkan, jangan sampai disia-siakan waktu. Tapi katanya kalau sudah witir gak boleh sholat lagi. Yang menyatakan tidak boleh siapa? Rasul enggak, sahabat enggak, ulama lain enggak. Yang menyatakan tidak boleh pemahaman sementara sebagian orang karena memahami hadis yang berbunyi ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Itu redaksi hadis, tapi dipahami jadikan witir itu penutup salat, jangan salat lagi kalau sudah witir. Itu pemahaman. Redaksi hadisnya enggak begitu. Rasul pernah gitu setelahnya ganjil salat lagi? Ya, hadis riwayat Muslim. Sa'ad bin Tariq bin Sa'ad bin Hisham bin Amir nanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, anbi'ini an witri Rasulillah. Wahai ummul mukminin, terangkan kepadaku witirnya Rasul. Apa artinya witirnya Rasul? Ganjilnya salat Rasul. Yang ditanyakan ganjilnya. Maksudnya apa? Ya bagaimana beliau cara mengganjilkan salat yang mesti dilakukan dengan ganjil setiap salat malam. Nah, mengganjilkannya bagaimana? Pertanyaan ganjil dijawab dengan ganjil juga oleh Aisyah. Sering aku siapkan di malam hari air wudhu, siwak. Kemudian beliau terbangun dan aku lihat beliau sholat 9 rakaat, tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Oh, gimana ya itu? Setelah itu berdiri lagi, tidak salam, sholat rakaat ke-9. Setelah rakaat ke-9 beliau duduk tasyahud dan membaca salaman yusmi'una, salama tasliman yusmi'una. Beliau mengucapkan salam, terdengar oleh kami salamnya. Selesai 9 rakaat beliau sholat lagi 2 rakaat, maka jadi semuanya 11. Falamma asanna wa akhdau lahmu, setelahnya lanjut usia, beliau lakukan 7 rakaat, 1 salam ditambah 2 jadi 9. Boleh silahkan. Setelahnya di sini 11, lanjutkan di rumah. Boleh jam 1 sampai jam 3, 2 jam cukuplah. 3 juz 2 jam, enggak. 2 rakaat ya silahkan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Boleh enggak 3 rakaat? Jangan 3 rakaat. Karena kan sudah 11. Kalau tambah 3 berarti 2 kali witirnya. 1 kali saja dalam 1 malam witir itu. La witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Baik, kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu, turun malaikah. Malaikah itu banyak. Kalau 1 malak. Tapi kalau orang kita biasa menyebut 1 juga malaikat. Oh, malaikat Jibril. Sebetulnya kalau bahasa Arab bukan malaikat Jibril, malak Jibril. Kalau Jibril, Mikail, Israfil itu malaikah namanya. Kalau Jibril, Mikail saja malakani atau malakaini, tergantung posisi kata. Inna malakaini, malakani, dua malaikat. Tapi kita mah ada biasa, banyak untuk 1 biasa. Di waktu haji ada jamaah tuh tersesat. Berapa orang? 1 orang. Oh, jamaah 1 orang. Ya, seorang jamaah bisa kan gitu. Salah 1 dari banyak kan gitu. Tapi kan biasa di kita. Atau apa banyak? Ini dari siapa nih? Dari ikhwan. Berapa orang ikhwannya? 1 orang bukan. Ikhwan itu kalau 1 orang mah akhun. Saya ditelepon kan waktu dulu siaran di radio. Dari siapa? Dari akhwat Ustaz. Kamu kan seorang.
Iya, kalau seorang bukan akhwat, ukhtun. Ukhti minal akhwat. Ya tapi nggak apa-apa lah, yang penting mah paham. Kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu, berarti sekarang satu huruf tak tidak dimunculkan menggambarkan bahwa malaikat begitu cepat setelahnya mengetahui malam ini Lailatul Qadar, mereka cepat mengunjungi manusia yang sedang memanfaatkan malam tersebut. Saking memang rindunya malaikat bertemu dengan Lailatul Qadar, maka mereka cepat menuju bumi ini. Oh, kalau gitu jumlah malaikat yang banyaknya tak terhingga bisa memenuhi bumi. Gimana itu bisa padat dong bumi? Dari cahaya. Yang namanya cahaya tidak membuat padat berdesakan, enggak. Sebagaimana ini setiap lampu cahaya ya tidak berdesakan kan, satu cahaya dengan cahaya yang lain justru menyatu. Demikianlah malaikat, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Tanazzalul malaikatu warruh, ini juga malaikat tapi ini gelar untuk Jibril. Karena Jibril pembawa ruh, maka dikasih gelar ruh. Al-Quran menyebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran dibawa oleh ar-ruhul amin untuk ditanamkan ke dalam kalbu kamu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi orang yang menyebarkan peringatan dengan cahaya. Berarti peringatan dengan menarik ya. Jangan peringatan dengan kekerasan, dengan kegelapan, justru dengan daya tarik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha dalam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Di sini kan fi Lailatul Qadri. Fiha artinya fi Lailatul Qadri. Kita perhatikan kalimat berikutnya, biizni rabbihim, dengan izin, bukan dengan perintah, bukan dengan instruksi, tapi dengan izin. Beda rasanya, ada izin, ada perintah. Mau kemana kamu? Saya dapat perintah. Mau kemana kamu? Saya sudah dapat izin. Beda tuh. Kalau izin makan senang ya. Saya tadi malam, kemarin malam ya ngisi buka bersama di Bogor, di Masjid Agung Kabupaten Bogor. Di situ sudah ada tulisan Bupati, kemudian penceramah, kemudian Wakil Bupati, kemudian Asda. Tiba-tiba menjelang acara tiba, catatan tulisan Bupati diambil. Oh, Bupati berarti nggak datang. Tinggal Wakil Bupati. Saya di situ kan bergandengan dengan dia. Diumumkan ketika Wakil Bupati menyampaikan sambutan, kata dia, sebelumnya menyampaikan salam dari Bapak Bupati, beliau tidak jadi hadir karena sedang siap-siap mau ke sini, tiba-tiba dapat panggilan dari Presiden untuk segera berangkat. Panggilan perintah. Beliau tentunya, aduh jadinya saya nggak bisa hadir buka bersama karena dapat perintah. Itu beda dengan izin kan. Kalau sekiranya ya silahkan lanjutkan, mau ada acara izin, bahagia. Tapi perintah adalah harus ditaati. Malaikat Lailatul Qadar mengunjungi hamba-hamba Allah di muka bumi atas izin Allah. Berarti malaikat sekian lama menunggu. Sejak selesai Lailatul Qadar tahun lalu, menunggu kapan Lailatul Qadar lagi. Sudah masuk bulan Ramadan, malaikat menunggu tibanya Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai amal lebih baik dari 1000 bulan? Bukan. Itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Untuk kita sebagai manusia yang mendapatkan petunjuk berupa Al-Quran. Malaikat kan penyampai petunjuk, bukan yang melaksanakan. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang atas perintah Allah, dan mereka selalu melaksanakan perintah. Saya ketika membaca ayat ini, surat At-Tahrim,
pernah sebelumnya mendengar bahwa malaikat protes ketika Adam diangkat menjadi khalifah? Malaikat protes. Dan kalimat ini saya sering dengar dulu dari para penceramah. Pas saya baca surat At-Tahrim, malaikat nggak pernah menentang, nggak pernah membangkang, selalu mentaati apa yang diperintahkan. Iya gitu protes. Saya gali lagi, enggak, malaikat nggak protes. Tapi kan malaikat berkata, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau jadikan khalifah dari kelompok yang berbuat kerusakan, permusuhan? Kalimat apakah memang protes? Kalau apakah bukan protes. Yang protes itu mengapa. Pas dibuka terjemah, oh iya, terjemah Kemenag Al-Quran tahun sebelumnya kalimat ataj'alu diartikan mengapa. Wajar dipahami protes oleh para pengkaji terjemah. Saya kali lagi, enggak, bukan protes. Malaikat enggak mungkin protes, taat kepada perintah Allah. Baik, kita lanjutkan. Malaikat datang mengunjungi hamba-hamba Allah di muka bumi biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Dengan izin berarti malaikat menunggu dapat izin untuk mengunjungi kita. Allahu Akbar, luar biasa. Dan kalimatnya biizni rabbihim bukan biiznillah. Apa bedanya? Kalau biiznillah ketauhidan, hanya Allah yang mengizinkan. Kalau biizni rabbihim, yang mengizinkan malaikat untuk menuju kita, betul-betul membawa rahmat, membawa nikmat, membawa ampunan, membawa semua yang diperlukan. Rob, kata Rob itu kan menggambarkan tentang Allah pencurah rahmat, Allah pengatur kehidupan kita, penentu kehidupan kita. Apa saja makna Rob? Silakan digali kembali surat Al-A'la. Sabbihisma rabbik al-a'la, itu sifatnya Rob. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Nah, 7 sifat Rabb yang tercantum dalam surat Al-A'la. Bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amrin salam, dari segala sesuatu salam. Malaikat datang, mungkin datang melihat ada orang yang sedang masak, langsung datang kepada orang yang masak. Selamat engkau, sukses dengan masak untuk kepentingan orang yang sahur. Ada yang sedang jaga keamanan, menjadi satpam. Dia tahu sekarang mungkin Lailatul Qadar, sekarang malam Ramadan, ya saya tugas menjaga keamanan. Malaikat datang ke satpam, selamat engkau menjadi penjaga keamanan, sukses engkau. Ada yang mungkin sedang nyupir sedang menuju ke masjid atau sedang mengantar seorang ulama, langsung datang malaikat, selamat engkau mengantarkan orang yang berdakwah, sukses engkau hidupmu. Salamun min kulli amrin, dari segala sesuatu. Ini memberikan makna bahwa kesempatan untuk mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan tidak khusus untuk orang yang iktikaf di masjid. Kan suka ada yang bertanya, gimana saya ini lagi berhalangan mau ke masjid, aduh nggak enak. Tapi kalau tidak ke masjid pas Lailatul Qadar sedang di rumah, aduh gimana juga. Enggak, tidak khusus untuk orang yang di masjid. Lailatul Qadar pokoknya Pak Dokter sedang sibuk melayani pasien pamannya kan, dan betul-betul melayani pasien berniat mencari doa Allah, malaikat datang menuju dokter, sukses engkau, salam, selamat engkau sedang melayani umat demi kesehatan yang dapat berguna untuk kepentingan ibadah. Orang yang sedang bisnis, betul-betul bisnis untuk kepentingan dakwah, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kepentingan umat. Ada pesantren yang perlu dibantu, ada aktivitas masjid yang perlu dana, saya harus betul-betul bisnis untuk kepentingan ibadah.
dapat ucapan salam dari malaikat. Jadi sangat luas ya, karena ada kalimat min kulli amrin, dari segala urusan. Salamun, selamat. Dan kalimat min kulli amrin dulu artinya bahwa malaikat itu melihat aktivitas kita terlebih dahulu dan langsung menyampaikan salam. Indah sekali Al-Quran. Tentunya buat yang i'tikaf, mereka berjuang agar tidak menyia-nyiakan waktu. Takut kalau di luar aktivitasnya kadang-kadang lalai, kadang-kadang sadar. Kalau sedang i'tikaf saling mengingatkan satu sama lain. Di situ sedang tilawah, di sini sedang zikir yang lain, di situ sedang mengkaji, sedang sholat, sehingga terdukung, terkukuhkan dengan lingkungan untuk berzikir. Makanya Rasulullah SAW 10 hari terakhir suka melakukan i'tikaf di masjid, lebih fokus aktivitasnya. Bukan berarti yang di luar tidak akan mendapatkan nilai Lailatul Qadar, hanya saja bagi yang di masjid lebih berharap dan lebih dekat untuk mendapatkannya, karena saling mendukung satu sama lain. Tentu apabila di masjidnya tidak aktif chattingan. Sekarang di masjid sibuk dengan handphone, ya gimana? Enggak, handphone juga dakwah. Baik kalau dakwah memang silahkan. Tapi kalau di handphonenya cuma ya bahkan ada yang main game pokoknya, udah itu menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sangat baik. Min kulli amrin salam. Kata salamun dalam bahasa Arab disebut nakirah pakai tanwin. Yang biasa kita baca assalamu. Beda assalamu dengan salamun. Kalau assalamu alaikum artinya semua keselamatan semoga tercurah padamu. Tapi kalau salamun alaikum, keselamatan apapun semoga tercurah padamu. Apa bedanya? Kalau salamun tidak ada batasan, tidak ada ukuran salamnya. Tapi kalau assalamu meliputi semua keselamatan. Wah, sama-sama aja, boleh dikatakan sama. Tapi menurut orang yang menjauhi bahasa Arab beda. Seperti umpamanya ar-rijalu dengan rijalun, ar-rajulu dengan rajulun. Ar-rajulu orang tersebut, rajulun seseorang. Ar-rijalu orang-orang itu, rijalun sekelompok orang. Itu beda tuh ya. Assalamu keselamatan itu, assalamu alif lam biasa diartikan lil istighraq, meliputi semuanya. Sedangkan salamun ini menggambarkan tentang salamnya urusan yang dihadapi oleh militer, oleh polisi, oleh pengusaha, oleh para profesional, itu salamun. Kalau assalamu semua keselamatan. Rasanya adalah perbedaan. Alhamdulillah segala puji. Hamdun pujian. Pujian tidak dibatasi, tidak disifati, umum semua pujian. Setiap pujian. Jadi mungkin kalau hamdun boleh jadi pujian-pujian, kalau alhamdulillah segala puji. Kira-kira begitulah, lebih mendekati bahasa Indonesia. Susah dicari bahasa Indonesianya. Salamun artinya malaikat menyampaikan salam, dan kita yakini doa dari malaikat, doa dari makhluk yang tidak pernah berdosa, doa dari makhluk yang tidak berkepentingan untuk yang didoakan. Kalau kita mah kadang-kadang mengucapkan salam, aduh gak enak, saya belum mengucapkan salam sama dia. Kok gak enak? Bukan atas dasar gak enak, doain aja. Kan kadang-kadang suka begitu. Coba kalau seorang pegawai di salah satu perusahaan dan direkturnya non muslim, duh gimana ya, ini hari ucapan selamat, mengucapkan salam,
Kata Pak Ustadz di Masjid Fathul Ummah gak boleh. Tidak mengucapkan salam, disorot nanti. Berarti salamnya bukan salam ikhlas mendoakan, tapi itu mah salam pekerjaan. Kalau antar sama calon, salam politis. Oh, itu beda lagi salam politis. Jabatan tangan kuat antara dua calon yang berbeda. Selamat, selamat. Pada dalam hati, aku harus menang, engkau harus kalah. Iya. Tapi kelihatannya begitu akrab begitu. Biar tampil di depan masyarakat, oh ini memang dua-duanya orang baik. Wallahu alam. Jangan nuduh, jangan. Kalau ada, tapi kan kita juga tidak tahu adakah enggak atau tidak ada. Ucapan salamun secara umum datang dari malaikat. Berapa banyak malaikat yang mengucapkan salam pada Lailatul Qadar? Enggak terhitung. Doa dari jumlah malaikat yang tidak terhitung. Ini jumlah malaikat dalam keterangan tafsir At-Tafsirul Kabir karya Ar-Razi. Dia membanding-bandingkan manusia, kalau sekarang jumlahnya 7 miliar lebih, bandingkan dengan binatang 70 miliar. Jumlahkan binatang dengan manusia jadi 77 miliar, bandingkan dengan burung 10 kali lipat jadi 770 miliar. Bandingkan dengan ikan 10 kali lipat dari jumlah yang tadi. 7 tambah 70 tambah 770. Bandingkan dengan ikan 10 kali lipat yang tadi. Semua yang tadi jumlah, bandingkan dengan jin 10 kali lipat yang tadi. Nah, seluruh jin bandingkan dengan malaikat yang di bumi, malaikat, jin, manusia, binatang kan semuanya, bandingkan dengan malaikat 10 kali lipat yang tadi. Itu yang ada di bumi. Di langit pertama, di atas lagi 10 kali lipat langit, terus sampai akhir. Dan semua yang di bumi dan di langit dibandingkan dengan yang di arsy, enggak ada apa-apanya jumlahnya. Itu keterangan dari Ar-Razi. Wallahu alam, dari mana beliau menerangkan seperti itu saya tidak mencari sumbernya. Kalau itu benar, dan Ar-Razi itu penulis kitab tafsir yang jumlahnya 30 jilid. Tafsir Ar-Razi itu menulis tafsir, dia mau kemana-mana. Ketika ada ayat-ayat yang berbicara tentang masalah teknologi, panjang. Ayat tentang pemikiran, filsafat. Ayat bicara tentang ilmu astronomi, panjang. Sampai seorang ulama tafsir di Kairo, ketika ditanya bagaimana dokter tentang Ar-Razi, tentang tafsir Ar-Razi, ketika dia berbicara tentang beberapa tafsir, kata dia, tafsir Ar-Razi mengandung segala-galanya kecuali tafsirnya sendiri yang enggak, katanya. Habis, karena memang banyak bahasa dari berbagai segi, mana tafsirnya ya teh kan gitu. Itu dalam tafsir Ar-Razi. Saya dulu senang membaca tafsir tersebut. Kalau jilid 1 mah sudah gundul lah gitu, bekas membuka. Surat Al-Fatihah dia 200 halaman. Itu halaman satu kertasnya tebal, kertasnya itu lebar itu. Kertas folio itu. Ya baik, kita lanjutkan. Salamun. Jadi ucapan salam dari malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, diungkapkan dengan penuh keikhlasan, mereka tidak pernah berdosa, dijamin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya itu ikhlas. Ya Rabbana, betapa rindunya kita mendapatkan salam dari malaikat pada Lailatul Qadar. Makanya dinilai amal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah lamanya 1000 bulan. Kita membaca Al-Quran 1 juz berapa lama? 1 jam umpamanya, itu lebih baik daripada 1 jam kali 1000 bulan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran sampai 3 jam, lebih baik daripada 3 jam kali 1000 bulan. Bagaimana kalau infak 1 juta, lebih baik daripada 1 juta kali 1000 bulan.
Wah, menggiurkan betul ini. Kapan itu Lailatul Qadar? Mungkin nanti malam, mungkin besok malam, mungkin. Wah, kalau begitu udahlah setiap malam ajalah baca Quran yang banyak, infak yang banyak setiap malam, sehingga pas infak, pas Lailatul Qadar, wah itu bonus dari Allah, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ucapan salam dari malaikat, kapan waktunya? Dari sejak diberitakan ini malam Lailatul Qadar, sudah salam terus, doa terus terusan dari malaikat. Bukan cuma sekali dia mengucapkan salam, terus menerus mendoakan selamat untuk kita semuanya. Salam hiya. Pada waktu yang lalu saya ajak Bapak dan Ibu menghitung tulisan kalimat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kurang nih ngitung nih. Oh tadi kelewat wamaknya 25, ini 26. Ini amrin ke 26. Salamun iya, ini 25 betul. Salamun ke 26 betul barusan. Jadi barusan betul ini 25, 26 salamun, 27 hiya. Apa itu hiya? Dia itu ke mana? Ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut dia pada kata yang ke-27. Tulisan Lailatul Qadar, mari kita hitung berapa huruf? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. 9. Terulang 3 kali. 9 kali 3, 27. Wah, ini mah kebetulan. Jangan dibilang kebetulan, sebab wahyu ini. Tapi apakah maknanya seperti itu? Wallahu a'lam. Berarti Lailatul Qadar terulang 3 kali. Dan kalimat iya maknanya Lailatul Qadar ke-27. Ini memberikan dorongan kepada kita cari setiap malam, lebih-lebih lagi pada malam yang ke-27. Makanya di Masjidil Haram banyak sekali orang yang umroh sampai melewati tanggal 27, pada 28, 29 pada pulang. Soalnya mengejar malam 27. Dan jamaah tarawih atau qiyamul pada malam 27 itu luar biasa padatnya. Saya berangkat sebelum maghrib, cuma kebagian di jalan Khalil bin Ibrahim, nggak nyampe ke masjid udah padat. Itu berangkat sebelum maghrib, tapi nggak kebagian tempat apalagi di masjid, cuma di jalan. Itu pada malam ke-27. Lebih-lebih sekarang. Saya dulu umroh bulan Ramadan itu ya udah sebelum pandemi lah. Udah seperti itu. Sekarang lebih padat lagi. Allahu Akbar. Bukti bahwa umat Islam umat paling bersatu, paling sayang menyayangi satu sama lain, paling bersaudara. Dan sekarang katanya untuk iftar itu seragam. Kalau dulu kan tergantung yang membawa, macam-macam lah gitu. Ada yohat, ada roti, ada kurma. Sekarang mah disatu paketkan. Ini pokoknya silahkan mau membeli 1000 paket, 100 paket, silahkan. Jadi masuk uang mungkin ke ya lembaga, langsung membawa itu. Jadi begitulah sekarang. Wallahu a'lam berapa juta yang iftar di sana. Salamun hiya hatta, sampai kapan ucapan salam itu? Hatta matla'i, sampai matla'il fajri. Sering diartikan sampai terbit fajar. Sebetulnya kalau hanya makna terbit, bahasa Arabnya bukan hatta matla'i, tapi hatta tulu'il fajri. Itu terbit. Kalau matla'i di samping makna terbit, juga mana tempat terbit, juga mana waktu terbit, itu matla. Istilah bahasa Arab ini adalah masdar mimi, isim maf'ul, isim zaman dan isim makan. Matla itu masdar, isim zaman, isim makan. Artinya nama peristiwa terbit,
tempat peristiwa, tentunya ketika kita berada di Bandung, terbit fajar di Bandung. Ketika kita berada di Alaska, ya terbit fajar di Alaska. Yang jauh berbeda waktunya kan. Antara Bandung dengan Sydney saja sudah beda berapa tuh? 3 jam. Tentunya di sini sekarang baru jam 6, di sini sudah jam 9 kan. Di Mekah sekarang baru jam 2. Nah, tentu terbit fajar orang yang di Mekah adalah waktu di Mekah. Terbit fajar bagi orang yang sedang di Bandung, ya waktu di Bandung. Karena masalahnya ada yang bertanya kepada saya, itu Ustaz terbit fajar di mana itu? Kan cuma sekali terbit fajar. Betul, ketika berada kita di Bandung ya sekali. Tapi kan waktunya beda. Terbit fajar di Bandung dengan di Sydney dengan di Libya beda. Makanya Allah gunakan kalimat matla'i. Matla'i itu memberi makna peristiwa, waktu dan tempat, seperti majlis, tempat duduk. Al-fajri adalah tentunya fajar, perubahan dari malam ke siang. Wallahu a'lam. Jam 6 pas. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan nikmat ibadah pada waktu berlangsungnya ya Lailatul Qadar ini. Ada doa yang biasa dibaca oleh Syekh Abdurrahman Sudais pada saat qiyamul lail ya. Ini Syekh Abdurrahman Sudais nih, doa karya dia. Saya yakin karya dia, bukan dari Rasul. Dia ngarang nih, yang pernah saya bahas pada waktu yang lalu. Allahumma ja'alna mimman yuwaffaqu liqiyami lailatul qadr. Ya Allah, jadikan kami tergolong orang yang mendapatkan taufik untuk menikmati qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Wa yuktabu lahu 'azimut thawabi wal ajr, dan termasuk golongan yang tercatat mendapatkan pahala yang sangat besar. Allahumma innaka qad wasafta Lailatul Qadri bi annaha khairum min alfi syahri. Ya Allah, sungguh telah Engkau tetapkan bahwa telah Engkau jelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma faktubna mimman igtanamaha. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam orang yang mendapatkan keuntungan dengan Lailatul Qadar. Wa mimman a'taqtahu fiha minan nar, dan termasuk golongan yang dimerdekakan, dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Ini doa Syekh Sudais yang saya ambil dari YouTube tahun 1444 Hijriah, 27 Ramadan 1444 Hijriah. Tentunya masih ada sampai saat ini rekamannya di YouTube. Dan dilanjutkan dengan doa yang lebih spesifik terkait dengan kerajaan Saudi. Allahumma hfaz biladana. Ya Allah, peliharalah negeri kami, Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyyah min kulli su'. Kerajaan Arab Saudi, amankan ya Allah dari berbagai keburukan. Allah mawafiq imamana khadimal haramain syarifain lima tuhibbuhu wa tardah. Curahkan taufik untuk imam kami, yaitu pelayan dua tanah suci, agar dia mengisi kehidupannya dengan melaksanakan amal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Boleh ini kita gunakan doa ini, cuma diganti bukan biladana al-mulk, tapi biladana Indonesia min kulli su. Allahumma hfaz biladana Indonesia min kulli su. Ya, sebab ini adalah karangan dia sendiri. Kok diganti-ganti? Rasul enggak pernah menyebut Indonesia, enggak juga pernah menyebut Mamlakah Arabiyah Saudi, enggak pernah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita bertemu lagi lain kesempatan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma afina wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafrata wal zalimin, Allahumma ansurna ala a'daika a'da'id din. Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu liqiyami lailatul qadr. Allahumma waffiqna, Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu liqiyami lailatul qadr wa yuktabu lahu 'azimus thawabi wal ajr. Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu liqiyami lailatul qadr wa yuktabu lahu 'azimus thawabi wal ajr. Allahumma ij'alna mimman yuwaffaqu liqiyami lailatul qadr wa yuktabu lahu 'azimus thawabi wal ajr. Allahumma innaka qad wasafta lailatul qadr bi annaha khairum min alfi syahr. Allahumma faktubna mimman igtanamaha, Allahumma faktubna mimman igtanamaha wa mimman a'taqtahu fiha minan nar. Faktubna mimman a'taqtahu fiha minan nar. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min kulli su'. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimin min kulli su'. Allahumma waffiq ya Rabbana a'immatana, Allahumma waffiq ya Rabbana ulata umurina ila ma tuhibbuhu wa tardah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi